balik lagi di acara Kulik-Kulik yang pastinya bakal kreatif, inovatif, edukatif, dan produktif. Bersama aku Anastasia Intan yang bakal temenin kulikers yang lagi di rumah aja. So, stay tuned! Oke kulikers, jadi aku bakal temenin kalian yang lagi di rumah aja agar hari-hari kalian lebih produktif nih. Nah, aku bakal kenalin beberapa narasumber-narasumber dari pembisnis online rumahan. Salah satunya adalah dari Instagram kleini.tart yang menjual banana oatmeal muffin. Nah, di sini aku udah terhubung dengan Kak Cindy Wijaya. Halo Kak Cindy Wijaya, aku mau langsung tanya-tanya aja nih karena kulikers-kulikers di rumah udah kepo banget. Sebenarnya Kak, apa sih Kak alasan Kakak membuat bisnis online di usia Kakak yang masih semuda ini? Kalau untuk alasannya sendiri, sebenarnya dari dulu aku emang pengen punya suatu cake shop sendiri. Cuma karena kesibukan aku kuliah dan juga kegiatan lainnya, si mimpi aku ini belum bisa terwujud. Lalu sampailah pada WFH ini, dimana aku belajar dari rumah, terus aku juga mulai mengurangi kegiatan aku. Akhirnya aku punya banyak waktu luang untuk mulai mempersiapkan si mimpi aku ini. Terus di satu sisi juga uang jajan aku mulai berkurang nih, karena aku udah nggak ngekos, aku belajar dari rumah, semua di-provide dari rumah, otomatis uang jajan aku berkurang. Tapi masih ada nih 1-2 kebutuhan aku yang memang tidak bisa dipenuhi dari rumah dan memang butuh uang tambahan. Jadilah aku mikir nih, gimana caranya supaya aku tetap punya penghasilan tambahan di saat aku sendiri harus berada di rumah. Kalau biasanya aku bisa magang, aku bisa part-time, itu bisa jadi penghasilan tambahan aku. Tapi dengan kondisi seperti ini tentu tidak bisa kan. Jadi aku mikir gimana caranya supaya aku bisa dapat penghasilan tambahan. Lalu di sisi yang lainnya lagi, aku sempat berpikir, dan ini yang paling kepikiran di otak aku waktu itu, apa ya yang bisa aku lakuin, hal berbeda yang bisa aku lakuin di luar menjadi seorang konsumen. Gimana caranya supaya bukan cuma sekedar mengkonsumsi, tapi aku sendiri bisa nge-provide apa yang memang dikonsumsi orang-orang. Dan kalau bisa aku yang menghasilkan duit, bukan yang mengeluarkan duit, why not gitu. Jadi aku berpikir gimana ya caranya supaya aku juga mengurangi konsumsi aku, tapi aku juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih di luar konsumsi aku itu gitu. Wah, ini sih menarik banget. Aku semakin kepo nih Kak, sebenarnya strategi apa yang Kakak buat agar bisnis online yang Kakak jalani ini diminati oleh banyak orang? Oke, berbicara soal strategi, semua strategi yang aku lakuin di sini berhubungan dengan gimana caranya supaya aku bisa mempersuasi orang-orang untuk mau membeli produk aku, gimana caranya supaya aku bisa mengambil mindset mereka supaya sejalan sama pikiran aku dan pada akhirnya memotivasi mereka untuk mau mengikuti apa yang memang udah ada di pikiran aku. Yang pertama adalah soal advertising, gimana caranya aku presentasi produk aku, gimana caranya aku bikin branding yang menarik, packaging yang menarik, yang pada akhirnya menarik orang-orang untuk melihat si produk aku. Minimal untuk ngelihat dulu sebelum pada akhirnya kita memperkenalkan si produk ini lebih jauh. Lalu strategi yang kedua adalah kita bikin sesuatu yang unik dari si produk ini. Misalnya dari rasanya, dari bentuknya, atau dari si produk ini sendiri yang mungkin belum pernah dijual sama orang, kita bikin yang menarik, yang pada akhirnya membuat orang mau tahu lebih lanjut karena si produk ini unik. Jadi setelah mereka melihat, mereka mau tahu lebih lanjut nih, apa sih yang bikin si produk ini spesial, karena ternyata dia unik loh, gitu. Lalu yang ketiga adalah aku share nilai plus dari si produk ini. Selain dia unik, kira-kira benefit apa sih yang bisa didapat ketika orang-orang mengkonsumsi si produk ini. Misalnya, kalau dari muffin aku, benefitnya adalah muffin ini terbuat dari bahan-bahan yang menyehatkan loh. Nah, kita share lah nutrition facts-nya, membuat mereka jadi mikir kembali, oh ternyata produk ini pakai bahan-bahan yang menyehatkan. Dan along with this juga, aku juga share harga dari si produk ini, sehingga mereka bisa membandingkan dan mempertimbangkan juga, dengan harga segini ternyata udah bisa dapat benefit segini loh. Oke Kak, aku juga mau tahu dong rasa muffin yang paling recommended untuk kulikers-kulikers di rumah itu rasa apa tuh Kak?
Oke, kalau untuk rasa muffinnya sendiri, kita ada 6 rasa, yaitu muffin yang original, nggak ada toppingnya sama sekali, terus muffin choco chip, terus yang ketiga ada muffin almond, terus juga ada muffin Oreo, terus yang kelima ada muffin rasa keju, dan yang terakhir itu muffin rasa Ovomaltine. Yang paling best seller itu biasanya Ovomaltine dan juga yang Oreo, itu yang paling banyak dipesan biasanya. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira kendala apa yang Kakak rasakan di tengah pandemi corona yang sedang marak-maraknya seperti ini? Kemudian soal solusinya, itu kayak gimana Kak kira-kira? Oke, terkait kendalanya ada 3 kendala utama yang aku hadapin selama COVID ini. Yang pertama adalah sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang aku pakai buat bikin si produk ini. Karena toko pada tutup, terus aku sendiri juga susah untuk keluar rumah. Akhirnya aku sulit untuk mendapatkan bahan-bahan yang biasanya aku pakai untuk bikin produk ini. Lalu yang kedua, gak cuma aku yang punya waktu luang, yang membuat orang-orang akhirnya pada bikin sendiri apa yang memang mereka biasanya beli. Mereka sekarang punya banyak waktu luang, mereka punya kesempatan untuk bikin sesuatu yang biasanya nggak bisa mereka bikin karena waktu mereka terbatas. Akhirnya produk-produk yang dijual ini menjadi berkurang demand-nya karena mereka bisa bikin sendiri. Terus akhirnya karena mereka bisa bikin sendiri, mereka pun juga jual produk mereka yang membuat kita menjadi punya banyak saingan. Nah, terus gimana sih caranya aku menghadapi hal ini? Yang pertama, terkait bahan-bahan, aku akhirnya mengantisipasinya dengan belanja online. Aku beli dari jauh-jauh hari, aku belanja online supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan aku. Lalu yang kedua, terkait banyaknya orang yang sudah mulai memproduksi barangnya sendiri, akhirnya aku jual sesuatu yang memang nilai plus dari produk ini yang memang gak bisa dibikin sama orang, yaitu gak cuma jual produk aku, tapi juga jual servis aku. Jadi nilai plusnya adalah servis aku juga memuaskan loh, selain produk aku yang juga memang oke. Terus yang terakhir juga gimana caranya supaya bikin produk ini bisa tetap unik dan juga nggak berhenti berusaha untuk memasarkan dan juga memperkenalkan produk ini ke banyak orang supaya orang-orang juga tetap tertarik dan mengenal si produk aku ini. Nah, Kulikers, ternyata selain bisnis muffin, bisnis roti juga terkena dampak dari pandemi corona ini. Bisnis roti yang dikelola Kak Sarah mengalami penurunan dalam pembelian. Selain itu, saingan juga semakin tinggi. Karena dalam masa karantina ini, sebagian besar orang lebih memilih untuk membuat roti di rumah saja. Namun, untuk mengatasinya, Kak Sarah meningkatkan promosinya di media online dan menggunakan bantuan para influencer. Nah, Kulikers, kalau tadi kita udah ngebahas soal bisnis makanan, sekarang kita akan ngebahas bisnis masker kain dari Kak Audrey yang gak kalah menariknya loh. Gimana kalau kita langsung aja tanya-tanya sama Kak Audrey-nya? Yuk. Halo Kak Audrey, jadi aku mau tanya nih, sejak kapan sih kakak memulai usaha ini? Kemudian, apa yang mendasari kakak untuk membuat usaha masker kain? Jadi kalau aku usaha masker nih jualan baru mulai sih sekitar 2 mingguan gitu. Jadi benar-benar masih usaha yang baru. Terus kalau apa yang mendasari itu karena masih ada banyak permintaan dan kebutuhan masker yang masih cukup tinggi. Terus kemudian juga karena orang-orang sudah mulai shifting ke masker yang kain dan bukan masker yang sekali buang. Jadi menurut aku peluang untuk menjual masker kain itu masih tinggi dan didukung pula dengan harga yang masih terjangkau. Jadi orang-orang kemampuan membeli untuk masker tuh masih tinggi. Jadi daya belinya tuh masih ada. Kemudian Kak, aku juga mau tanya nih, gimana sih cara kakak memasarkan produk masker kain ini? So far selamanya aku memasarkan produk aku tuh semuanya di sosial media karena ini salah satu platform yang punya audiens yang cukup banyak. Kemudian emang aku menjualnya tuh awal-awal di circle pertemanan aku gitu.
Jadi untuk followers, terus mungkin misalnya ada mutual friends gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga orang dari luar juga akan beli. Nah, aku juga mau tahu dong Kak, di tengah pandemi corona ini kita kan dianjurkan untuk menggunakan masker. Apakah produk yang Kakak jualkan ini mengalami peningkatan dalam pembelian? Karena aku baru munculnya sekitar 2 minggu dan emang masih pada masa pandemik ini, jadi aku baru munculnya sekitar 2 minggu dan emang masih pada masa pandemik ini, jadi aku belum bisa menilai apakah ada peningkatan atau gimana. Tapi sejauh ini sih masih ada yang mau beli juga gitu. Dan menurut aku sih pengen supaya usaha ini juga tetap bisa berlangsung meskipun pandemi juga ini udah selesai. Jadi supaya tetap ada orang yang pakai masker aja. Begitu, makasih banyak ya Kak Audrey untuk waktunya. Nah, gimana nih Kulikers? Menarik bukan? Di usia muda sudah memiliki usaha sendiri. Selain menarik, juga dapat menginspirasi. Nah, untuk Kulikers di rumah nih, yang mau kepo-kepoin Instagramnya, bisa banget nih. Langsung aja dicek di sini, dan di sini. Nah, waktu Intan temenin Kulikers di rumah udah habis nih. Jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, and stay at home.